Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap kita hadir karena kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan awali ibadah kita malam hari ini dengan doa. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Malam hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami bisa datang di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh kami percaya setiap kami yang rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sejak kami rindu, sejak saat itu Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap kami. Bapa, beracaralah dalam ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
limpahan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri sembah Dia. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Yesus. Percaya firman-Mu Tuhan yang memegang hidup setiap kami. Lewati badai hidup ini tak pernah kami takut Tuhan, sebab kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang menopang hidup setiap kami. Karena bagi-Mu tidak ada yang sukar ya Tuhan. Sikinabu karabo syara bara-bara-barabas. Haleluya, haleluya. Kinanamo. Kami bersyukur ya Bapa. Sikinabakara-bakara syara bara-bara-barabas. Kinabakara-bakara-bakara. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, ku percaya. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau.
Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan dinyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Percaya Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Tak ada lain, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Tak ada yang lain dalam hati kami, tak ada lain dalam bibir kami Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mengasihi bumi. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Yeah. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah. Engkau sungguh baik Tuhan, tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Haleluya. Yeah. Ayo kasih salam kanan kiri muka belakang dan katakan Tuhan kita itu sungguh baik, sangat baik. Amin. Kasih salam kanan kiri muka belakang. Salaman, Rek, salaman. Masih tetap bersuka cita, amin. Amin. Ya, kita mau berjoget bagi Tuhan. Yesus kekasih kita. Yesus
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi katakan sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, sekali lagi katakan sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapak, kami bersuka cita. Semua karena kasih-Mu kami boleh bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu. ini setiap kami Tuhan, kami umatmu, seperti rusa yang selalu merindukan air ya Tuhan. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara tempat berdiri. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita panggil Dia. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul di sini. Sungguh semua karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan hati-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang selalu membimbing menuntun langkah-langkah kami. Dan kami sungguh percaya kami adalah orang-orang yang telah Kau pilih. Haleluya.
memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sungguh Bapa, biar sepanjang hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami juga untuk mengikuti kehendak-Mu, menuruti segala perintah-Mu, bukan mengikuti pikiran kami yang terkadang menyesatkan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa, agar apa yang hamba sampaikan sungguh semua berasal daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, agar dapat menerima, mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua semakin bertumbuh akan pengenalan pribadi-Mu Bapa, dan semakin mengerti akan kehendak rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Rasanya enak ya kalau melayani di tempat sendiri itu. WL-nya itu sahabat saya, saudara saya. Jadi kenapa saya pakai kacamata? Supaya agak mirip gitu loh maksudnya. Dia Upin, saya bukan Ipin. Haleluya. Oke, ada sukacita, amin. Berikan salam kiri kanan dulu, katakan Tuhan Yesus baik. Saya janji tidak akan ngantuk malam hari ini. Haleluya. Kadang kita ini sudah siap benar-benar ya, tapi kadang hal-hal yang kecil itu mengganggu. Kayak tadi waktu saya nyalakan mic-nya kok suara saya nggak kedengeran gitu loh. Saya agak loh ada apa ini? Ternyata mungkin volumenya belum dibesarkan ya C. Ya itu. Oke, sekali lagi ada sukacita ya, amin. Kok kelihatannya tegang gitu. Jadi santai aja malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman. Saudara-saudara diberkati, saya juga diberkati. Amin. Haleluya. Makanya sebelumnya saya mau bersyukur dulu, saya mau berterima kasih kepada gembala kita CFI yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman. Malam hari ini saya akan buka dengan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Ceritanya begini, di suatu dokter kandungan ini. Dokter kandungan, klinik kandungan. Kalau klinik itu berarti cuma satu. Jadi kalau tempat untuk orang melahirkan itu klinik. Kalau lebih dari satu itu poliklinik. Jadi ada dokter kandungan, ada dokter mata, itu poliklinik, jadi lebih dari satu. Kok saya jadi bahas itu ya? Jadi bukan itu maksudnya, yang saya mau bahas yang di situ. Jadi di situ ada tiga ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini karena di dokter kandungan kan pasti hamil, bener ya? Halo, kalau nggak hamil masa ke dokter kandungan ngapain gitu? Jadi hamil tua. Hamil tua itu bukan ibu-ibunya tua-tua, maksudnya hamilnya sudah tua. Jadi sudah mau melahirkan itu sekitar 9 bulan. Jadi ada ibu 3 ngobrol, kemudian yang satu ngomong, puji Tuhan, besok kira-kira 1-2 hari lagi saya mau melahirkan. Anak saya mau saya kasih nama, namanya saya kasih nama Susan. Kenapa dikasih nama Susan? Karena suami saya namanya Suhartono, kemudian saya namanya Santi, jadi saya kasih nama Susan, Suhartono dan Santi. Ya. Yang kedua, kemudian mau dikasih nama siapa? Kalau saya mau kasih nama Dewi, karena suami saya namanya Dedi, kalau saya namanya Widuri, ya, jadi Dewi, bener ya. Nah ibu yang satu ini, dia kelihatan nervous, kelihatan takut gitu loh. Loh yang dua kan penasaran tuh tanya, loh Bu, kalau ibu namanya siapa nanti anaknya? Jawabannya apa? Waduh, kalau nama itu kan penting ya, apalagi nama yang kita pilih. Nama pilihan itu harus yang bagus, bener nggak? Masalahnya suami saya namanya Basuki, sedangkan saya namanya Komaria, Kokom. Jadi nama anaknya saya siapa? Bas. Haleluya saudaraku. Nah, itu intermezzo aja pembukaan ya. Jadi Baskom. Jangan sampai ada yang namanya anaknya Baskom ya. Ada? Ya buat kora-kora biasanya Baskom. Haleluya. Nah itu ya untuk pembukaan aja. Jadi nama itu ada nama pilihan, ada nama panggilan ternyata. Ini bukan ilmu gadok ya, karena ada hubungannya nanti, pilihan dan panggilan. Nah kalau saya ngomong begini, ada yang kenal Roni Immanuel? Kalau saya sebut Roni Immanuel, ada yang kenal? Ada yang tahu? Halo? Roni Immanuel nggak tahu? Kalau Mongol? Nah, nama pilihan Mongol, pilihan ayah ibunya itu ternyata
Roni Immanuel. Mongol itu nama panggilannya. Jadi lebih terkenal nama panggilan, bener ya? Nah, kalau siapa ya? Surya Utama. Ada yang pernah dengar nama Surya Utama? Enggak ada. Kalau saya sebut Uya Kuya pasti tahu ya. Nah, nama aslinya, nama pilihan ayah ibunya si Uya Kuya itu ternyata adalah Surya Utama. Jadi lebih terkenal nama panggilannya. Nah, masalahnya lebih penting mana? Nama panggilan sama nama pilihan. Kita ini orang-orang yang dipanggil atau dipilih? Dipilih ya. Nah, janji Tuhan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dipanggil Tuhan atau yang dipilih Tuhan? Halo? Ada orangnya enggak ini? Dipilih semua ya? Setuju ya? Tolong dibuka di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-39. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Mari kita baca sama-sama ya. Janji Tuhan itu diberikan kepada siapa? Ayo kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan. Loh, itu di situ tulisannya apa? Sebanyak yang akan dipanggil, saudaraku. Kok tadi katanya dipilih? Jebakan Batman. Ini sebenarnya begini, saya jelaskan ya. Dipanggil di sini itu sebenarnya kata aslinya itu proskaliomai. Bukan siomai loh ya. Kaliomai kata Yunaninya. Artinya sebenarnya itu diundang. Diundang. Jadi bukan dipanggil karena ini LAI. Jadi aslinya itu sebenarnya maksudnya adalah diundang. Jadi janji Tuhan itu diberikan sebanyak yang akan diundang oleh Tuhan. Dan kita ini umat yang diundang Tuhan. Dan nantinya akan dipilih. Setuju ya? Benar gak? Kok gak yakin gitu? Halo? Malam ini temanya itu kita orang yang dipilih. Jadi kita ini umat yang dipilih Tuhan. Nah, penting untuk kita belajar dulu ke belakang sejarahnya. Kenapa kok kita bisa dipilih Tuhan? Kalau kita belajar firman Tuhan kan jelas ya, bahwa umat pilihan Tuhan itu bangsa mana? Israel. Semua pasti setuju, benar gak? Terus kenapa kok kita yang dipilih? Ada yang bisa jelaskan? Ada pasti. Pak Pit, Pak Regi pasti bisa jelaskan itu. Nah, malam hari ini kesempatan saya menjelaskan itu. Supaya saudara-saudara tahu kenapa kok kita ini akhirnya menjadi umat yang dipilih Tuhan. Karena kita ini sebenarnya enggak layak. Karena itu sebenarnya haknya bangsa Israel. Kenapa kemudian kita yang tidak masuk hitungan itu kita menjadi orang yang dipilih Tuhan? Mari kita belajar, kita baca di, coba buka dulu di Matius 22 ayatnya yang ke-14. Sebenarnya banyak yang mana sih yang dipanggil sama yang dipilih? Nah, sebab, ayo baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ternyata yang dipilih sedikit, saudaraku. Jadi kita ini beruntung, benar gak? Kita harus bersyukur. Karena banyak loh yang dipanggil. Yang diundang itu banyak, tapi yang dipilih sedikit. Dan kita masuk orang-orang yang dipilih itu. Jadi hargai itu, saudaraku. Jangan terus merasa bangga, tapi enggak melakukan apa-apa. Jadi kita harus bangga, tapi kita harus melakukan bagian kita. Amin. Nah, malam hari ini itu firman-Nya ada di Yohanes 15 ayatnya 16. Yohanes 15, ini ayatnya agak banyak ya malam hari ini ya. Setuju ya? Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Pit, waduh Pak Pit ini kelihatannya malam hari ini bisa sampai panjang ini. Kalau gitu disambung besok ya, doa pagi ya. Loh tapi Pak Pit ngomong, loh kenapa enggak malam hari ini aja terus besok doa paginya libur? Halo,
Gimana? Setuju yang mana? Di lembur malam hari ini, besok libur ya? Apa selesai setengah terus setengahnya besok pagi supaya datang semua besok pagi doa pagi? Terserah, saya sih terserah aja kalau enggak saya pulang ini. Gimana? Ya sepakat malam ini selesai ya. Supaya apa? Besok bisa libur. Jebakan Batman lagi saudaraku. Oke. Jadi Yohanes 15 ayat 16. Nah, ini ayat utamanya. Ini yang diberikan oleh CFI ke saya. Waktu itu saya mikir, waduh, ini berat buat saya ini. Karena kelihatannya cuman begini tapi menjelaskannya ini yang agak sulit ini. Perlu waktu ya, untungnya masih ada waktu kira-kira 4-5 hari waktu itu. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wah, ini pasti yang seneng ini yang bagian terakhir. Bener gak? Halo? Pasti fokusnya yang belakang itu, yang paling itu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, kita kan suka doa Bapa kami ya. Terakhir kan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bener gak? Nah, berarti pasti dikabulkan doa Bapa kaminya ya. Tapi tunggu dulu, itu ada supaya loh. Berarti kan sebelumnya ada ketentuan dulu. Nah, ketentuannya apa? Itu. Bahwa kita adalah yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Bener gak? Berapa banyak kita yang bangga, kita seakan kita ini orang yang istimewa karena dipilih Tuhan. Halo? Saya dulu pernah di posisi itu, saya pikir, karena saya ini hebat, saya ini bisa apa saja, bisa listrik, bisa gitar, bisa segala macam. Kemudian Tuhan memilih saya, memilih sebagai apa? Sebagai WL, sebagai singer, bisa main musik juga. Tak pikir, berarti saya ini istimewa. Ternyata begitu baca ini, saya baru sadar, iya rek, Tuhan itu yang milih aku, bukan aku yang milih Tuhan. Kebanyakan orang justru dipilih Tuhan tapi menolak, bener nggak? Halo? Iya kan? Tuhan sudah milih loh, sudah disuruh ke gereja tapi nggak mau. Alasannya sibuk lah, beginilah, begitulah. Alasannya karena pekerjaannya repot. Nah itu salah satunya itu sebabnya saudaraku. Nah kita akan bahas satu-satu ya. Bukan kamu yang memilih, di sini kan ada kata-kata memilih. Nah kembali lagi yang pertama tadi. Di yang Matius 22. Untuk mengetahui itu, kenapa kita yang seharusnya umat yang tidak dipilih Tuhan, tapi akhirnya dipilih Tuhan, kita harus belajar dari situ. Kita baca di Matius 22, mulai dari ayat 1. Tadi kan yang ayat 14-nya. Bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau dari ayat 1 gimana? Kira-kira besok masih mau doa pagi enggak? Itu ayat 1 sampai ayat 15 loh. Berarti 15 ayat. Saya kalau menjelaskan satu ayat itu biasa bisa sampai ya 20 menitan lah. Kali 14 berarti enggak pulang. Enggak, saya singkat aja nanti ya. Oke, tapi kita harus baca semua ini. Kita baca dari ayat 1. Ayo bergantian ya, supaya nggak ngantuk. Saya dulu ya, saya yang ganjil, saudara-saudara yang genap. 3, 2, 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. 2. 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. 4. Lima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya.
7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 8. Sembilan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. 10. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. 14. Haleluya. Jadi itu kenapa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau kita belajar dari perikop ini, judulnya apa saudaraku? Perjamuan. Nah, saya nggak hafal ini. Sebentar ya, saya cari ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebenarnya perumpamaan perjamuan kawin tentang anak domba, kawin anak domba. Jadi sebenarnya ini adalah tipologi tentang keselamatan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, sudah tawarkan kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang pilihan, mereka menolaknya. Ini ya, saya jelaskan ya dari Matius 22 ayat yang ke-1. Saya bahas dulu. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus kok sering memakai perumpamaan? Pernah ada yang bertanya begitu enggak? Enggak pernah. Enggak pernah Pak, karena enggak pernah baca Alkitab. Itu jawabannya. Wah, parah sekali. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi perumpamaan itu sebenarnya jawabannya di Matius 13 ayat 10 dan 11. Murid-murid sudah pernah mempertanyakan itu. Jawabannya seperti ini. Saya bacakan ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sekali lagi kita harus bersyukur. Karena kepada mereka, nanti saya jelaskan mereka itu siapa. Kepada mereka tidak diberitahukan, tidak diberikan karunia untuk mengetahui rahasia perumpamaan itu. Jadi mereka itu tidak akan tahu, tapi kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, diberikan rahasia itu supaya kita tahu. Dan malam hari ini kita semakin tahu kenapa kita kok bisa menjadi bagian yang diselamatkan itu. Oke? Halo? Masih hidup? Sorry. Kok ketenggengan gitu loh. Terpesona dengan saya yang biasa nggak pakai kacamata ya. Sebenarnya saya mau ketawa ini. Saya tadi awal pakai kacamata, saya nggak sadar kalau pakai kacamata. Ini kan kacamata minus. Kalau baca di sana itu double, saudaraku. Tadi di saya agak ngira-ngira aja karena saya bacanya double. Terus gini, oh iya, ini kacamata minus. Saya kan di TikTok. Biasa kalau di TikTok itu kacamata saya nggak ada kacanya, jadi bolong. Jadi kalau membaca supaya lebih jelas baru pakai ini. Nah ini saya malam ini saya lupa. Oke? Saya juga lupa tadi sampai mana saudaraku. Nah ini saya agak parah nih. Jadi perumpamaan itu adalah supaya kita yang dikasih karunia untuk mengerti itu, kita jadi mengerti. Buat mereka enggak. Nah mereka ini siapa?
Di ayat 1 kan dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka ini saudara tahu enggak siapa? Yang ngomong Tuhan Yesus. Nah, mereka ini siapa? Mereka itu ada 3 golongan ternyata. Golongan yang pertama adalah orang-orang Saduki. Siapa orang-orang Saduki? Orang-orang Saduki itu adalah keturunan dari Imam Sadok. Imam Sadok itu adalah imam besar pada zamannya Raja Daud sampai ke anaknya Raja Salomo. Jadi Imam Sadok ini adalah orang yang dihormati, orang yang punya kedudukan tinggi. Dan keturunannya itulah yang kemudian timbul golongan Saduki. Orang-orang Saduki ini orang-orang yang fokusnya kepada ibadah. Karena mereka yang biasa memimpin ibadah. Jadi mereka fokus kepada ibadah itu harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, peralatannya harus seperti apa, seperti yang di imamat itu. Itu bagiannya Imam Saduki. Contohnya di sini nih, kenapa kok orang Saduki ini istimewa ini? Karena dia dari bangsa Lewi, saudaraku, keturunan Harun. Kita baca di Yeskiel 40 ayat 46, ini buktinya. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok. Dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi waktu zamannya Daud, pada waktunya zaman Salomo, yang boleh menyelenggarakan kebaktian dan memimpin hanya Imam Sadok ini. Dan keturunannya, bangsa Lewi, yang boleh memimpin ibadah. Yang kedua adalah golongan Farisi. Golongan Farisi ini ahli Taurat. Golongan Farisi ini lebih mementingkan kepada tekstual dari hukum Taurat. Jadi apa yang tertulis dari Taurat, artinya apa, maksudnya apa. Makanya mereka ini enggak suka dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka sering menjebak Tuhan Yesus. Ini bisa dibaca di kitab Raja-Raja. Nah, Rasul Paulus itu dulunya adalah orang Farisi, saudaraku. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau yang senior-senior pasti tahu bahwa Rasul Paulus itu dulunya orang Farisi. Bahkan KTP-nya, KTP Romawi ternyata Rasul Paulus itu. Jadi dia orang Farisi berkebangsaan Romawi. Dan dia adalah muridnya dari seorang yang terkenal waktu itu, yaitu Gamaliel, seorang rabi yang sangat terkenal. Itu kita bisa baca buktinya bahwa Rasul Paulus ini adalah orang Farisi di Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Saya bacakan biar cepat. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Mazhab itu keturunan. Keturunan dari yang paling keras dalam agama kita. Kalau zaman sekarang itu garis keras. Saya karena direkam saya nggak bisa sebutkan kalau di Indonesia. Ada nah itu loh. Jadi orang yang kalau ada masalah dengan agama lain biasa pakai kekerasan. Nah, kenapa Rasul Paulus ini makanya mengejar-ngejar murid-muridnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus, ditangkap, kemudian dianiaya, bahkan banyak yang dibunuh. Kalau saudara-saudara ingat Stefanus itu kan mati di rajam batu. Saksinya yang menyaksikan di situ itu Rasul Paulus, saudaraku. Waktu itu masih dengan nama Saulus. Jadi begitu kejamnya waktu itu, waktu dia ikut di garis keras ini. Nah, bersyukur kemudian Rasul Paulus waktu itu mau ke Damsyik, mau mengejar-ngejar juga, mau membunuh pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Tapi beruntung dia ketemu Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi buta, kemudian ketemu dengan hamba Tuhan yang namanya Ananias, kemudian dia bertobat. Dan sejak saat itulah dia justru menginjil, menyebarkan Injil di seluruh di daerah Yunani. Kemudian yang ketiga adalah golongan SNI atau jemaat di Qumran. Dan kemudian adalah murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Jadi mereka yang dimaksud di sini punya kesamaan antara Saduki, Farisi, dan SNI ini. Mereka semua menolak Yesus sebagai Mesias.
Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ini gambarannya itu seperti itu, saudaraku. Sampai detik ini, sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias menurut versi mereka. Jadi kalau di video-video di YouTube itu kan ada ya, yang orang bawa salib, arak-arakan, terus ada beberapa orang yang jenggoten yang pakai itu terus bahkan meludah itu termasuk ini. Golongan Eseni, golongan Saduki, dan orang-orang Farisi ini. Sampai saat ini. Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ini adalah gambaran kerajaan sorga yang ditawarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tapi bangsa Israel tidak mengabaikannya. Bahkan di ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Ini sebuah tipologi. Jadi pada zaman itu, orang yang diundang, kalau orang mengadakan perkawinan itu, diundang itu tidak cuma satu kali. Buktinya di sini dikatakan apa? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang. Kalau telah diundang kan berarti sudah diundang. Dan ini diundang lagi. Kalau kita mau kawin nih ya, kita bagi undangan. Sudah dibagi, sudah kan, kita nunggu aja, mau datang enggak datang ya sudah. Itu bedanya di situ. Nah, ini sudah berkali-kali saudaraku, ini yang pertama. Hamba-hamba yang pertama ini siapa? Hamba-hamba yang pertama itu hamba-hamba Tuhan yang lama, yaitu nabi-nabi, zamannya Yeskiel, Yoel, mereka sudah mengingatkan bahwa akan datang seorang Mesias. Dan Mesias itu siapa? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Tapi bangsa Israel ini degil hatinya. Mereka tidak menerima itu, sehingga malah mereka memburu orang-orangnya pengikutnya Tuhan Yesus. Bahkan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, benar gak? Nah, ayat yang keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Nah, hamba-hamba lain inilah rasul-rasul setelah nabi-nabi. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah disediakan. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Coba tampilkan ayat yang kelima. Karena kalau begini kan enggak fokus ya. Kalau sama-sama baca kan lebih jelas. Kisah para Rasul. Matius 22 ayat 5. Nah, ini yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Yang keenam, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Ini gambaran ketika Tuhan Yesus menyampaikan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyampaikan Injil kebenaran. Bahwa keselamatan sudah datang, tetapi mereka ditangkap, bahkan mereka dibunuh. Selanjutnya yang ketujuh. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nah, inilah kejadian yang sebenarnya sudah tergenapi, saudaraku. Kapan itu? Itu terjadi ketika runtuhnya Bait Suci. Bait Suci itu pernah 2 kali diruntuhkan. Yang pertama pada waktu zamannya Salomo, Raja Salomo. Itu sekitar tahun 586. Ya sekitar tahun-tahun itulah, sebelum Masehi. Nah yang kedua, Bait Suci itu dihancurkan lagi, diruntuhkan sampai rata. Yang tersisanya tembok ratapan. Kalau ke Yerusalem ada tembok ratapan, CFV kan pernah ini ya ke sana. Pernah ke tembok ratapan, C? Enaknya di sini bisa tanya-tanya ya. Jadi benar-benar diruntuhkan, dan itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di Matius 24 ayat 1 dan 2. Coba.
Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan terjadi, itu terjadi 70 Masehi. Jadi setelah kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, bait Allah diruntuhkan kembali. Dan nanti akan dibangun lagi bait Allah yang ketiga. Pada saat bait Allah yang ketiga dibangun, saat itulah akan terjadi chaos, saudaraku. Kenapa? Karena kalau menurut yang di Wahyu, posisi bait Allah itu ada di kota Yerusalem. Di mana? Tepatnya di Masjidil Aqsa. Itu kan tempatnya RT sebelah, bener gak? Berani nggak bangsa Israel untuk menggempur dan menghancurkannya, kemudian membangun bait Allah? Tapi firman Tuhan tidak akan pernah meleset. Itu akan tergenapi, saudaraku. Kapan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi kita harus bersiap-siap untuk itu, saudaraku. Nah, yang menghancurkan bait Allah siapa? Bangsa Romawi. Di bawah pimpinan Jenderal Titus, di bawah Kaisar Nero. Nah, ini untuk menambah pengetahuan ya. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu, ayat yang ke-8, sudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Bangsa Israel yang sudah ditawarkan, itu tidak mau, saudaraku, tidak mengindahkannya. Kemudian apa yang disampaikan oleh sang raja? Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Undang semua orang. Itu maksudnya apa? Berita keselamatan, Injil itu akhirnya diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, termasuk kita ini. Jadi inilah jawabannya, kenapa kita yang tidak masuk di dalam hitungan itu, akhirnya kita dipilih juga. Karena kejadian inilah, saudaraku. Jadi gambarannya malam hari ini jelas ya. Mungkin sebelumnya masih bingung loh, kok iya ya, aku gini kok bisa dipilih itu loh. Dari mana? Apa istimewanya kita ini? Kita ini biasa-biasa saja. Seharusnya kita tidak masuk hitungan itu. Tapi karena bangsa Israel menolak itu, kemudian diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan itu, perjamuan kawin itu dengan tamu. Undangan itu berlaku bagi semua orang, baik orang jahat maupun orang yang baik. Jadi kita ini beruntung. Jangan berpikir ketika mungkin dulu kita pernah berbuat jahat, kita pernah membunuh orang, kita pernah mencuri, kita pernah merampok. Semuanya mendapat kesempatan yang sama mendapatkan undangan itu, saudaraku. Jadi inilah kasih karunia dari Tuhan tentang keselamatan. Mengapa? Di firman Tuhan dikatakan bahwa kasih karunia aku berikan kepadamu. Keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Nah, ini saya mau nyinggung tentang Kristen progresif. Karena ada hubungannya dengan ini. Kalau Kristen progresif, itu kan orang berbuat baik bisa selamat. Saya ingat si Brian ini kan ngomong di depannya Ustadz siapa itu, kita nggak usah sebutkan karena di sini kan bahaya ya. Jadi dia kan ngomong, orang yang sebaik dia katanya, masa iya Tuhan itu begitu tega, tidak memberikan kesempatan untuk masuk ke surga. Itu kan sudah melenceng dari apa yang sudah difirmankan di firman Tuhan ini. Jadi Kristen progresif itu sudah kelewatan kalau menurut saya. Saya tidak mengatakan sesat ya, karena si B ini sebenarnya dia sedang proses juga. Kita semua pernah di posisi itu, ketika kita mengerti tentang sesuatu,
kemudian tanpa berpikir panjang kita menjelaskan ke orang. Padahal kita sendiri belum benar, saudaraku. Nah, makanya kenapa perlu prosek, perlu belajar teologi, itu supaya itu. Jadi kita tidak begitu tahu firman sedikit terus kita bagi-bagi, itu berbahaya, saudaraku. Harus cek dulu, apakah benar pengertian kita ini menafsirkan firman. Kalau salah bisa menyesatkan. Saya agak kurang setuju tentang ayat emas. Karena kalau kita berpegang kepada ayat emas, itu kan berarti kita comot-comot ayat. Comot-comot ayat yang sesuai dengan keinginan kita. Itu berbahaya, saudaraku. Karena itu kita bisa tersesat di situ. Kita menggunakan ayat seakan-akan ayat itu seperti mantra. Kalau kita baca gini, yes. Nah itu kurang sesuai dengan apa yang dimaksud dari firman. Nah itu hanya intermezzo aja untuk nambah ya. Nah ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Undangan diberikan kepada semua orang, baik orang kriminal, orang jahat, orang yang pernah melakukan hal-hal yang menurut kita enggak mungkin terampuni lah. Tapi masalahnya ketika masuk ke dalam perjamuan itu, sang raja melihat ada yang tidak berpakaian pesta. Mungkin pakai baju olahraga, mungkin pakai baju yang tidak sopan, mungkin pakai kebaya. Kalau kebaya pesta masih bisa ya. Yang pokoknya yang enggak berkenan. Pesta tahu ya. Kalau kita diundang ke perjamuannya Jokowi kawin gitu loh. Kira-kira kita pakai apa? Paling enggak kan pasti jasasan seperti saya, bener enggak? Karena kalau pakai sandal jepit terus pakai celana pendek, kira-kira boleh masuk enggak? Pasti dicegat di luar. Bapak mau kemana? Mau ke dalam. Wah sorry Pak, enggak boleh Pak. Ini perkawinan resmi nih, jadi undangannya resmi. Nah sama, ketika tidak berpakaian pesta, tidak boleh masuk. Jadi ada syaratnya saudaraku, meskipun kita ini bagian orang-orang yang diundang. Makanya kenapa ada yang banyak yang diundang, kenapa sedikit yang dipilih? Karena banyak orang-orang yang ternyata ketika diundang, tidak memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan yang diundang, acaranya gitu loh. Nah, saya kan tadi bahas tentang pakaian pesta, pasti ada pertanyaan ya, loh maksudnya pakaian pesta itu apa? Apa sudah mengerti ya? Lalu, kita kok wajah-wajah sudah ngerti, kalau gitu saya berhenti, saya turun ya. Jadi pakaian pesta, coba dibuka di Zakaria 3 ayat 4. Saya tadi ngomong sama Pak Regi, sebenarnya saya hafal, nggak perlu baca. Serius, saya sebenarnya hafal. Tapi nanti saya dikira sombong. Enggak, saya enggak hafal. Karena Tuhan ngomong, waktu saya, Tuhan apakah perlu saya hafalkan? Enggak perlu, nyontek aja. Karena kamu akan memberi contoh, bahwa saat ini otakmu itu terbatas, otakmu itu cuma sekepal. Kalau kamu hafalkan semua, brodoli rambutmu, kayak Pak Regi nanti. Pak Regi lagi yang jadi. Saya enggak sedang membuli ya bro, sorry. Haleluya. Nanti balas kalau pas di atas saya dibully aja. Ini ngajari gak bener ya, gak boleh saling membalas. Ya itu spontan aja, gak ada maksud apa-apa. Karena waktunya sudah terbatas katanya. Loh, kan di sini 60 menit ya Ci. Wah kelihatannya besok disambung di doa pagi nih. Haleluya. Enggak, saya singkat cepat aja. Saya jelaskan tentang pakaian pesta ini. Zakaria 3 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku akan telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi syarat untuk mengenakan pakaian pesta apa saudaraku? Tanggalkan pakaian yang kotor. Ini maksudnya apa? Ini perumpamaan lagi. Tadi kan dikatakan bahwa kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia perumpamaan. Perumpamaan yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kita.
Tadi kan yang dikatakan bahwa yang diundang itu orang-orang yang berdosa, orang-orang tinggalkan. Maksudnya apa? Ada pertobatan, ada buah pertobatan. Jangan jadi Kristen KTP. Saya lihat banyak yang ngantuk soalnya ini, saya agak kenceng ini. Apa KTP? Halo? KTP apa? KTP itu Kristen tanpa pertobatan, saudaraku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk KTP. Untuk Tuhan kita, haleluya. Jadi Kristen tanpa pertobatan. Jadi jangan jadi Kristen KTP. Kita harus bertobat, kita harus mengenakan pakaian pesta. Kalau ingin kita masuk surga, kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua, biar cepat ya. Kok jadi buram ini kalau nggak pakai kacamata. Efek dari kacamata nih kelihatannya. Roma 10 ayat 9. Nah ini, maksudnya ini loh. Setelah bertobat, apa yang dilakukan? Ini kuncinya saudaraku, karena banyak yang lupa. 3, 2, 1 kita baca sama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi syaratnya apa? Tanggalkan dosa-dosa kita harus bertobat, kemudian kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita. Jadi enggak cukup cuman percaya, kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah kita boleh masuk ke perjamuan anak domba, saudaraku. Oke? Jadi itu, saudaraku. Kalau enggak pakai pakaian pesta karena apa? Di ayat 13 tadi sudah dibaca ya. Oke, saya baca lagi untuk mengingatkan. Lalu raja itu kepada hamba, ikatlah dan kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Siapa yang enggak mau pakai pakaian pesta? Lalu, semuanya mau ya? Kalau gitu semua percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sing mantep gitu loh, amin. Ini kok rasanya lemes ya. Jangan terpengaruh Pak Regi, gini-gini waktunya habis. Belum. Waktu saya masih ada 45 menit. Enggak, sudah mau habis ini. Ya ini firman yang terakhir ini. Kembali lagi ke Yohanes 15 ayat 16. Tadi saya baru menjelaskan tentang memilih loh. Ini kacau ini. Benar ya? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi tadi terjawab ya, kenapa kita yang dipilih. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi itu apa? Pergi itu enggak diam aja. Pergi itu harus bergerak, harus melangkah, harus melakukan tindakan iman. Supaya apa? Menghasilkan buah. Buah apa? Tadi, buah pertobatan, jangan jadi Kristen KTP. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Orang Kristen itu tandanya hidupnya harus bertobat, berbuah. Jadi harus berbuah, saudaraku. Kalau kita nggak punya kasih, jangan ngaku kita sebagai orang Kristen. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya kalau di gereja alim-alim ini. Tapi kalau di rumahnya istrinya salah sendiri, dimaki-maki, bahkan dipukul. Nah itu kira-kira punya kasih nggak? Kristen nggak itu? Haleluya. Kristen KTP. Ya sudah, kalau saya jelaskan buah roh, pasti besok libur doa paginya. Karena Oke, tadi kan belum selesai ya. Coba sih dikeluarin yang ayat utamanya, Yohanes 15 ayat 16. 5 menit lagi ya, biasa sampai setengah 10 kok. Saya ingat kalau Pak Abid, ya, besok libur ya. Oh kalau libur berarti sampai jam 9.
Halo? Karena nggak libur sampai jam 8:30. Kasih ekstra. Ini ya, bukan kamu yang memilih bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi yang terakhir itu syaratnya apa? Kalau pingin semua yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Halo? Loh, waduh pada tidur semua nih kelihatannya nih. Lupa. Yaitu harus bertobat. Harus memiliki buah roh. Kalau yang tadi kan harus memakai pakaian pesta. Oke, jadi malam hari ini rasanya firman-Nya sudah cukup. Saya tabung untuk besok pagi. Jadi bersyukur buat yang besok pagi datang. Ada kelanjutannya yang lebih lengkap lagi. Haleluya. Saya undang untuk pemain musik, WL Singer, untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagi pujian yang tadi ya. Pujian yang tadi itu saya dapat ketika saya membawakan firman ini. Saya biasakan kalau mempersiapkan firman itu sambil dengerin YouTube. Nah tiba-tiba muncul pujian itu. Saya dengar kok liriknya, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Saat itu Tuhan ngomong, nyanyikan pujian ini. Jadi malam hari ini kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.